Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini tentang demokrasi politik yang ada di Indonesia, di mana Indonesia selesai menggelar pesta demokrasi tahun 2024, di mana semoga pemenang pilihan presiden tahun ini kedepannya bisa membawa perubahan Indonesia yang jauh lebih baik dan bisa menjadi negara maju di tahun 2045 atau tahun Indonesia tahun emas. Oke teman-teman, pesta demokrasi Indonesia ini sangat menarik dan disorot oleh dunia, di mana negara tetangga kita Malaysia hampir semuanya stasiun televisi menyiarkan tentang pemilu yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu saya akan bereaksi tentang warga negara Malaysia yang membahas politik yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, saya tengok ada 3 calon presiden ya, yaitu Pak Prabowo, lepas itu Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Jadi buatlah pilihan yang terbaik kepada teman-teman semua, dan saya di Malaysia sentiasa menyokong pada teman-teman semua kerana sepanjang tempo pemerintahan Pak Jokowi ya, banyak pujian-pujian yang telah diberikan oleh banyak negara. Dan untuk kali ini saya akan mereaksi bagaimana pandangan rakyat Malaysia terhadap kemajuan yang telah dikecapi oleh Indonesia sepanjang tempo Pak Jokowi memimpin Indonesia. Nah, tidak lama lagi Pak Jokowi akan bertukar kan, dia tidak sudah jadi pemimpin ataupun presiden Indonesia, tetapi daripada apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi memang sangat kelihatan dan juga jelas. Dan di sini ada beberapa kompilasi video ya, yang mana ini merupakan pujian dan juga apa yang dilihat oleh pemimpin-pemimpin dari Malaysia terhadap pembangunan yang telah dikecapi oleh Indonesia sepanjang tempo kepimpinan Pak Jokowi. Nah, di sini ada beberapa kompilasi video ya terkait dengan negara Indonesia di mata pemimpin-pemimpin negara Malaysia. Jadi langsung kita ke videonya. Kenapa Indonesia penting kepada Malaysia? Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Negara demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. India ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. 2 juta, mungkin 3 juta. Data apa yang kita pakai, berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia. Oh, ramai berjuta-juta guys. Itu belum lagi berapa persen. Sebab di Malaysia ni dia punya jumlah penduduk baru lebih kurang lah 32 juta. Jadi di Indonesia ni saya dengar sampai 300 juta jiwa. Jadi itu merupakan satu keunikan yang terdapat pada Indonesia kerana begitu ramainya jumlah penduduk yang ada di Indonesia guys. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN. Dengar tu guys, Indonesia merupakan satu kuasa baru sekarang ni di rantau ASEAN sendiri ya. Jadi kalau dulu dilihat banyak negara-negara berpaksi pada Barat kerana di situ ialah negara superpower, tetapi hakikatnya Indonesia juga yang saya tengok mempunyai kemampuan yang luar biasa ya, dari segi ekonomi dan dari segi kepimpinannya. Itulah Indonesia. Merasa bangga nonton ini, tetap semangat seluruh komponen bangsa Indonesia. Tengok, ini pernyataan anggota Parlimen Malaysia tentang Indonesia sekarang guys. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan
Tuhan Dan Jokowi. hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, Itu kuasa rakyat. Pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Itu merupakan satu komen ataupun pandangan anggota Parlimen Malaysia ya tentang Indonesia, yang mana dia melihat bagaimana cara kepimpinan Pak Jokowi memimpin Indonesia sehingga begitu kelihatan ya tentang pencapaian dan juga kemajuan Indonesia. Jadi kalau tengok sini, betul sekali Dato', Jokowi sangat berani. Memang itu saya akui kerana dia adalah antara pemimpin yang sangat berani untuk bertegas dengan Uni Eropah. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia atau YouTuber Malaysia membahas tentang politik dan demokrasi yang ada di Indonesia, di mana kita lihat bersama-sama bahwa kekaguman warga negara Malaysia melihat pesta demokrasi yang ada di Indonesia, di mana Indonesia adalah salah satu peserta demokrasi terbesar di dunia. Jadi negara Indonesia ini terbesar di dunia dan demokrasinya juga sangat diakui. Ketika Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, seluruh dunia mata memandang kepada negara-negara Indonesia, termasuk negara jiran kita itu Malaysia, di mana sudah kita jelaskan bersama-sama tentang stasiun yang ada di Malaysia, televisi, semuanya mengabarkan tentang pesta demokrasi yang ada di Indonesia ya teman-teman. Namun ini berbalik ketika Malaysia mengadakan pilihan raya Perdana Menteri, tidak ada stasiun televisi yang menyiarkan tentang pilihan raya yang ada di Malaysia. Kalaupun ada, paling breaking news yang sangat sebentar ya teman-teman. Jadi tidak seimbang. Tapi ini berbeda dengan ketika Indonesia menyelenggarakan pemilu, itu semua mata dunia menyorot kepada Indonesia, termasuk negara jiran kita Malaysia, di mana dia pengamat politik yang ada di Malaysia juga mengatakan bahwa Indonesia ini bisa menjadi contoh Malaysia ketika pemilu itu dilakukan. Bagaimana di Indonesia tidak ada pemilu yang memakai isu-isu sara seperti kaum ras ya teman-teman, etnik tertentu, agama tertentu. Yang sekarang 2024 tidak ada yang isu-isu yang mengatasnamakan agama, suku dan lain sebagainya teman-teman. Ini berbeda dengan yang ada di Malaysia. Isu-isu seperti Melayu, Islam itu sangat kental. Dan ini menurut negara kita demokrasi ini tidak baik ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.